datang di podcast Sehat bareng kita. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh manfaat seputar dunia kesehatan bareng saya Ursula Dahud yang akan menemani kamu beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan ngobrol panjang tentang satu masalah kesehatan yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar, yaitu anemia. Banyak orang merasa cepat lelah, pusing, atau sulit fokus, tapi tidak pernah terpikir bahwa itu mungkin karena anemia. Nah, hari ini kita akan membahas anemia dari berbagai sisi, dengan santai tapi mendalam. Hari ini saya ditemani narasumber yang luar biasa, seorang mahasiswa tenaga kesehatan yaitu Yelenia Gamul. Halo Kakak Yen, apa kabar? Hai, kabar baik, terima kasih. Senang bisa bergabung dan ngobrol soal topik yang penting ini. Kita mulai dari paling dasar dulu. Sebenarnya apa itu anemia? Anemia adalah kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah nilai normal. Hemoglobin ini berperan penting untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Jadi, ketika jumlah kurang oksigen yang sampai ke sel-sel tubuh juga kurang. Akibatnya, tubuh tidak bisa bekerja secara optimal meskipun dari luar seseorang terlihat baik-baik saja. Kenapa ya banyak orang anemia tapi merasa tidak sakit? Karena anemia sering berkembang secara perlahan. Tubuh itu pintar beradaptasi saat hemoglobin turun sedikit demi sedikit. Tubuh menyesuaikan diri sehingga gejalanya tidak langsung terasa berat, baru ketika aktivitas meningkat atau kondisinya memburuk. Keluhan mulai muncul seperti lemas, pusing, dan cepat capek. Kalau begitu anemia tidak selalu langsung terasa ya? Betul, bahkan ada orang yang baru tahu dirinya anemia setelah diperiksa HB bukan karena keluhan berat. Baik, berapa sebenarnya kadar HB normal itu? Secara umum, kadar hemoglobin normal pada perempuan dewasa sekitar 12-15 gram per desiliter, sedangkan pada laki-laki sekitar 13-17 gram per desiliter. Jika berada di bawah angka tersebut, seseorang sudah bisa dikatakan anemia tergantung tingkat keparahannya. Apakah anemia itu hanya satu jenis saja? Tidak, anemia terdiri dari beberapa jenis. Yang paling sering ditemui adalah anemia defisiensi zat besi, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan zat besi untuk membentuk hemoglobin. Selain itu, ada anemia karena kekurangan vitamin B, B12, dan asam folat, anemia akibat perdarahan, anemia karena penyakit kronis, dan anemia hemolitik. Kenapa anemia defisiensi zat besi paling sering terjadi? Karena zat besi sangat bergantung pada asupan makanan sehari-hari. Banyak orang pula makanannya kurang seimbang, jarang mengonsumsi sumber zat besi, atau justru mengonsumsi makanan yang menghambat penyerapan zat besi seperti teh dan kopi setelah makan. Berarti kebiasaan sehari-hari sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh, bahkan kebiasaan kecil seperti melewatkan sarapan atau diet kata biasa berkontribusi pada terjadinya anemia. Apakah anemia bisa kambuh? Bisa jika penyebab utamanya tidak diatasi, misalnya pola makanan tetap buruk atau perdarahan tidak ditangani, anemia sangat mungkin terjadi kembali. Sekarang kita bahas dampaknya. Apa yang biasanya dirasakan penderita anemia? Yang paling sering dirasakan adalah cepat lelah, meskipun aktivitasnya ringan. Selain itu, penderita anemia juga sering merasa pusing, sulit berkonsentrasi, mudah mengantuk, dan kurang bersemangat dalam jangka panjang. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas hidup. Bagaimana dampaknya pada pelajar atau mahasiswa? Anemia dapat menurunkan konsentrasi belajar, daya ingat, dan presentasi akademik. Pelajar yang anemia sering terlihat lesu,
lesu di kelas, dan kurang fokus saat belajar. Kalau pada pekerja, Produktivitas kerja bisa menurun, pekerjaan jadi mudah lelah, kurang fokus, dan resiko kesalahan kerja meningkat. kenapa remaja putri sangat rentan anemia? Karena remaja putri mengalami menstruasi setiap bulan, sehingga terjadinya kehilangan darah secara rutin. Jika tidak diimbangi dengan asupan zat besi yang cukup, cadangan zat besi dalam tubuh akan cepat habis. Kenapa banyak remaja enggan minum tablet tambah darah? Biasanya karena efek samping seperti mual atau karena kurangnya pemahaman tentang manfaatnya, padahal tablet tambah darah sangat penting untuk mencegah anemia. Bagaimana dengan ibu hamil? Pada ibu hamil, anemia sangat berbahaya karena kebutuhan zat besi meningkat untuk ibu dan janin. Anemia dapat meningkat risiko persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, dan perdarahan saat persalinan. Baik, kita masuk untuk pencegahan dan penanganannya. Bagaimana cara mencegah anemia? Pencegahan anemia bisa dilakukan dengan pola makan seimbang, makanan kaya zat besi, serta rutin mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Baik, kalau untuk apa pesan untuk masyarakat? Jangan anggap anemia sebagai hal sepele. Kenali gejalanya, periksa kesehatan secara rutin, dan mulai peduli dengan pola makan sejak dini. Sahabat sehat, hari ini kita belajar bahwa anemia bukan hanya soal kurang darah, tetapi masalah kesehatan yang berdampaknya luas pada kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sehat bareng kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Sehat bareng kita. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh manfaat seputar dunia kesehatan bareng saya Yelenia Gamur yang akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Setelah proses persalinan yang melelahkan, seringkali perhatian hanya tertuju pada bayi, padahal masa setelah melahirkan adalah fase yang sangat penting bagi ibu dan bayi. Hari ini kita akan membahas bagaimana merawat ibu setelah melahirkan dan mengapa perawatan ini sangat menentukan kesehatan di tubuh kembang bayi. Kita akan ngobrol santai tapi mendalam agar mudah dipahami oleh siapa saja. Hari ini saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, seorang mahasiswa tenaga kesehatan, yaitu Kakak Ursula Dahut. Hai Kakak Ursula, apa kabar? Kabar baik. Baik, kita langsung mulai ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan masa pasca persalinan atau masa nifas? Jadi masa nifas adalah periode setelah melahirkan hingga sekitar 6 minggu, di mana tubuh ibu berangsur-angsur kembali ke kondisi sebelum hamil. Pada masa ini terjadi banyak perubahan besar, baik secara fisik maupun psikologis. Rahim berkontraksi, luka persalinan mulai sembuh, hormon berubah drastis, dan ibu mulai beradaptasi dengan peran barunya. Mengapa masa nifas sering dianggap sepele? Karena dari luar ibu terlihat sudah selesai melahirkan. Padahal justru di masa inilah risiko komplikasi masih cukup tinggi, seperti pendarahan, infeksi, kelelahan berat, hingga gangguan emosi. Jika masa ini tidak dirawat dengan baik, dampaknya bisa panjang. Perubahan fisik apa yang paling dirasakan ibu setelah melahirkan? Biasanya, ibu merasakan nyeri di area perineum atau bekas operasi, kelelahan ekstrem, pusing, dan tubuh terasa sangat lemah. Ini wajar karena tubuh baru saja mulai proses besar. Selain itu, kehilangan darah saat persalinan juga mempengaruhi stamina ibu. Apa saja tanda pemulihan yang berjalan normal? Pendarahan nifas berangsur berkurang, nyeri semakin ringan, ibu mulai bisa beraktivitas perlahan,
dan nafsu makan membaik. Jika justru muncul pendarahan banyak, demam, atau nyeri hebat, itu tanda perlu segera diperiksa. Mengapa kesehatan ibu pasca persalinan sangat berpengaruh pada bayi? Karena bayi sangat bergantung pada ibu, terutama dalam hal menyusui atau perawatan. Jika ibu kelelahan, sakit, atau pemulihannya tidak optimal, proses menyusui tidak terganggu. Akhirnya, asupan nutrisi bayi juga tidak maksimal. Apakah kondisi ibu bisa memengaruhi ikatan dengan bayi? Sangat bisa. Ibu yang sehat secara fisik dan mental akan lebih mampu membangun bonding dengan bayinya. Sebaliknya, jika ibu mengalami kelelahan berat atau gangguan emosi, hubungan awal ini bisa terganggu. Apa tantangan terbesar menyusui setelah melahirkan? Tantangannya antara lain produksi ASI yang belum lancar, nyeri payudara, puting lecet, dan kelelahan ibu. Banyak ibu merasa stres karena ASI tidak langsung keluar, padahal ini proses yang normal dan butuh waktu. Apa peran perawatan ibu dalam keberhasilan menyusui? Perannya sangat besar. Istirahat cukup, nutrisi seimbang, dukungan keluarga, dan kondisi psikologis yang baik sangat menentukan produksi ASI. Banyak yang membahas baby blues. Apa sebenarnya itu? Baby blues adalah kondisi emosional yang umum terjadi pada ibu setelah melahirkan. Ibu bisa merasa sedih, mudah menangis, cemas, atau merasa tidak mampu. Ini dipengaruhi perubahan hormon dan kelelahan. Kapan kondisi ini perlu diwaspadai? Jika perasaan sedih berlangsung lama, ibu kehilangan minat, sulit mendapat bayi, atau muncul pikiran negatif, maka perlu bantuan profesional. Kesehatan mental ibu sangat pentingnya dengan kesehatan fisik. Seberapa penting peran keluarga dalam masa ini? Sangat penting dukungan emosional, bantuan pekerjaan rumah, dan perhatian sederhana bisa sangat membantu pemulihan ibu. Ibu yang merasa didukung akan lebih cepat pulih dan lebih percaya diri merawat bayinya. Hari ini kita belajar bahwa merawat ibu setelah melahirkan bukan hanya tentang ibu itu sendiri, tetapi juga tentang masa depan bayi. Ibu yang sehat akan melahirkan bayi yang lebih sehat dan kuat. Terima kasih sudah mendengar podcast Sehat Bareng kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.